Sang Firman sebagai Bapa dan sebagai Anak. Channel ini akan mengupas seterang-terangnya bahwa Sang Firman sebagai Bapa dan Sang Firman sebagai Anak adalah pribadi yang sama, dengan ayat rujukan Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa pribadi Allah yang menjadikan segala sesuatu di ayat 3? Dari Yohanes 1 ayat 1-3 ini kita mendapat informasi bahwa Sang Firman ketika bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Sang Firman inilah pribadi yang menjadikan segala sesuatu atau yang menjalankan mandat atau kehendak Allah. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan makna kata Allah dan pribadinya. Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku di sini adalah pribadi dari Allah. Tuhan dalam teks aslinya adalah YHWH, yaitu namanya. Allah di sini merupakan nama jabatan, posisi, yang disembah. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Aku di sini adalah pribadi dari Allah. Tuhan dalam teks aslinya adalah YHWH, yaitu namanya. Allah di sini merupakan nama jabatan, posisi, yang disembah. Contoh kalimat tentang kata Allah dan yang sejenis. Akulah YHWH, Allahmu. Akulah Joko Widodo, presidenmu. Kata Allah dan presiden pada contoh di atas adalah sebagai jabatan, atau yang berkuasa, sedangkan aku, yang mengikuti kedua kata tersebut adalah pribadinya. Sang Firman yang ada di Injil Yohanes 1 ayat 1-3 adalah pribadi Allah itu sendiri, sebab Dialah yang menjadikan segala sesuatu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam konsep Tritunggal oleh beberapa gereja, kita sering mendengar bahwa Tritunggal Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang mana Bapa, Anak dan Roh Kudus berbeda pribadi. Apakah konsep pemahaman ini berasal dari Alkitab? Sedangkan di dalam Alkitab yang disebut Allah hanya Bapa saja. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jika di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa yang disebut Allah adalah Bapa, atau Bapa itulah Allah, dengan demikian, ketika Sang Firman itu bersama-sama dengan Bapa maka Firman itu adalah Bapa. Kalau Bapa adalah istilah lain untuk Allah, dan Firman itu bernama Yesus, maka Yohanes 1 ayat 1 dapat ditulis menjadi demikian, pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Kesimpulannya, ketika Yesus bersama-sama dengan Bapa maka Yesus itu adalah Bapa, dan ketika Yesus keluar dari Bapa dan telah menjadi manusia maka Ia disebut anak. Inilah yang disebut di Filipi 2 ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu, Yesus sesungguhnya adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia dengan menanggalkan kealahannya atau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Lalu, bagaimana hubungan Roh Kudus dengan Sang Firman atau Anak Allah?
Firman itu telah menjadi manusia bukan berarti kata-kata atau sabda Allah itu yang berubah wujud menjadi manusia, sebab kata-kata atau sabda hanyalah suara atau tulisan yang berisi berita atau perintah, dan tidak mungkin suara atau tulisan itu yang berubah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia terjadi dalam dua tahap, yaitu Roh Kudus berubah wujud menjadi manusia melalui rahim Maria setelah menyatu dengan darah manusia. Manusia ini diberi nama Yesus. Lalu Roh Allah turun kepada Yesus dan bersemayam di dalam dirinya. Roh Allah atau jiwa Allah inilah sumber hukum atau berita Injil yang disampaikan Yesus kepada banyak orang. Kedua unsur ilahi ini datang dari Bapa, sehingga seluruh kepenuhan Bapa ada di dalam Anak. Jika Roh Kudus menjelma menjadi tubuh Yesus, maka sesungguhnya Roh Kudus inilah tubuh sorgawi Sang Firman di alam roh, yaitu pribadi Bapa, sebagai tempat Roh Allah bersemayam. Sehingga, pengertian firman itu telah menjadi manusia adalah bahwa firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah, lalu firman keluar dari Allah dan bersemayam di dalam tubuh manusia yang berasal dari Roh Kudus. Kalau saya gambarkan kronologinya, akan tampak seperti ilustrasi berikut ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jika Anda mengerti membaca tabel di atas, tentulah Allah di sini bukan satu dalam bentuk tunggal, tetapi jamak, sebab satu Allah yang terdiri dari beberapa roh di dalam dirinya. Roh Kudus turun kepada Maria dan ia mengandung dari Roh Kudus dan menyatu dengan darah manusia. Setelah cukup umur Maria melahirkan dan anak itu diberi nama Yesus. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari sejak itulah Yesus memulai pekerjaan Allah untuk memberitakan Injil. Firman itu telah menjadi manusia, sebab firman telah turun ke dalam anak dan bersama-sama dengan anak dan firman itu adalah anak. Ketika Yesus disalib, Roh Allah kembali kepada Bapa dan ketika itu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Tak berapa lama kemudian Yesus mati secara jasmaniah. Seorang dari antara prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Pada hari ketiga setelah dikubur, ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu ia naik ke sorga untuk kembali kepada Bapa. Pada hari Pentakosta Yesus datang lagi sebagai Roh Kudus, sebab sebelum ia naik ke sorga ia telah berkata, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18 dan ayat 48. Menurut paham Trinitarian, pribadi Roh Kudus bukan pribadi anak atau pribadi anak bukan pribadi Roh Kudus. Sedangkan dalam fakta Alkitab, Yesus sendiri sebagai pribadi anak berasal dari Roh Kudus. Bagaimana logikanya paham Trinitas mengatakan bahwa Roh Kudus dan anak adalah pribadi yang berbeda? Yesus berkata, Matius 11 ayat 27, Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lukas 10 ayat 22, Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jika pribadi Yesus bukan pribadi Bapa, dan Bapa telah menyerahkan semuanya kepada Yesus, apakah Bapa telah pensiun atau pengangguran karena semua telah diserahkan kepada anak? Apakah ada dua penguasa di sorga dan di bumi, yaitu Bapa dan anak? Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 15, Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 17 ayat 10, Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jika pribadi Yesus bukan pribadi Bapa, apakah
Segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi adalah milik berdua, yaitu Bapa dan Anak. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 26, Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jika pribadi Yesus bukan pribadi Bapa, sedangkan Yesus memerintahkan supaya meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, apakah Yesus telah mengkhianati atau melangkahi Bapa karena kalau meminta kepada Bapa harus dalam nama Yesus? Bapa hanya ada satu, sehingga pribadi yang datang dari Bapa disebut sebagai anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakan pribadi Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang ada di pangkuan Bapa artinya ia bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1-2. Dialah yang menyatakannya artinya dialah yang melakukan pekerjaan Allah, Yohanes 1 ayat 3. Kalau Roh Kudus datang dari Bapa dan menjelma menjadi manusia dan Roh Allah berdiam di dalamnya, tentulah Roh Kudus yang kemudian berwujud manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi Bapa. Roh Kudus dan Roh Allah masing-masing hanya ada satu, sehingga Roh Kudus dan Roh Allah yang ada pada Anak berasal dari Bapa. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa pribadi Anak bukan pribadi Bapa adalah keliru.